أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah الذي جعل الشهر رمضان سيد الشهور شهرا مباركا الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Sini pada malam minggu Nabi Yasin sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak-anakku, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih dan isya yang insyaallah yang keimanan pada yang Allah Ta'ala. Sinina papujian aku keimanan itu Allah Ta'ala buang ya panjajan ia binoe onrong akamalakeng dan ia onrong matututu dan ini kita bahwa yang maladijin alam tutu untuk ipa maladijin dan ini kita program untuk menjamin alam tutu untuk ipa jalan dan menjemput Allah Ta'ala datang engkai menggembawa dari sisi datang. Man amila shalihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Maka berfirman, tidak lupa kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nali ia berkesuai umatnya boleh bertakabur nak bereja dia yang dalam ditanya jadilah agama asalnya. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih dan isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah iman paling memang tapi sedih pada malam ini kita sudah berada pada malam yang keempat. Jadi insyaallah CTP sisa 26 malam mungkin semangat kita bertahan untuk menjalankan segala macam ibadah pada siang di dalam bulan Rabiul bulan Rabiul Allah Ta'ala tak boleh pamasina bulan Rabiul Allah Ta'ala palolo isinina dosana tanah dan niat bulan Rabiul Allah Ta'ala terima mana istilah padona tanya dia kebilodoang nasabah ketua jatan Allah Ta'ala matujuh nasa nalina matampo di negara milodang podo na nasa milodang nasabah makhluk itu milototoy podo milototo juga disiplin perkara doa itu dikabulkan atau tidak hadirin sekalian itu bukan urusan kita karena doa itu adalah merupakan bagian dari ibadah karena itu adalah perintah. Sini masalah malam yang kemenang hadir di dalam bulan suci Ramadan ini, mumpung kita masih ada di 10 awal bulan suci Ramadan, kombinasi untuk kesiki ada seperingatan. Kenapa dikatakan ada seperingatan? Karena sesungguhnya mungkin sering didengar, biasa didengar, sudah terlalu banyak ustaz kita dengar bukan hanya di masjid ini. Akan tetapi saya yakin dan percaya bahwa dengan maraknya
media sosial kita sering mendengar tausiah-tausiah baik di Facebook, di TikTok dan Instagram, meskipun itu hanya beberapa detik. Jadi saya sekadar ingin mengingatkan, penting dan bagus kita mendengarkan cara ceramah di media sosial, tetapi perlu juga hati-hati karena terkadang ada statement atau pernyataan ustadz-ustadz itu sebelum dan sesudahnya yang kita tidak dengar, sehingga maraklah itu orang yang memotong-motong videonya. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Jadi bulan Ramadan merupakan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah SAW. Dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, dan kita sudah mengakui dan sudah dikatakan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau ada yang ingin mencoba-coba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, sesungguhnya kalian tidak akan mampu. Meskipun kita memakai mesin yang paling canggih saat ini, mulai persoalan yang masih naik, hancur kalkulator deh, nekia dia pernah pajak, dia pernah capu, tapi dia mana Allah Ta'ala bilang. Namun dia sini navigasi sebagai dakwah, tak kena juga sebagai pemimpin, capu di beda tasik, capu di takia juga, nekia dia pernah capu, tapi dia mana Allah Ta'ala di mana. Olehnya itu, di bulan suci Ramadan ini sangat penting kita memanfaatkan. Nasabah bulan suci Ramadan tersisa engkau. Artinya 1 bulan saja kita diberikan 12 bulan dalam kehidupan normal. Akan tetapi hanya 1 bulan diberikan waktu untuk makasihnya. Nasabah ini adalah bulan yang sangat spesial. Dari 12 bulan ini Allah menciptakan 1 bulan untuk kita sebagai bulan tarbiyah, sebagai madrasah. Bulan Ramadan ini bisa dikatakan bulan buat kita untuk berdiklat pendidikan dan latihan. Bulan ini dipakai untuk dilatih supaya kita bisa mengupdate dan mengupgrade diri kita. Asumsinya adalah tubuh kita secara rohani ini sangat kotor, karena 11 bulan yang telah kita lewati itu, baik sengaja maupun tidak sengaja, sesungguhnya terlalu banyak dosa-dosa dan kesalahan kehilafan yang kita lakukan. Nasabah pamazina Allah Ta'ala, nasabah nasayang mentoi atanya Allah Ta'ala, maka diciptakanlah bulan suci Ramadan ini. Ramadan dalam buku tafsir hikmah dikatakan bahwa Ramadan itu asal katanya Ramadan yang artinya panas yang menghanguskan. Jadi bukan hanya sekedar panas hadirin sekalian, akan tetapi betul-betul menghanguskan. Jadi kita ingin ditempat di bulan suci Ramadan ini, tapi bukan untuk disiksa. Kalau bisa dianalogikan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu masih mengingat pelita, pajang nanam atau pelem, tapi saya sudah tidak bisa melihat saat ini. Ada pajang nanam dulu itu yang ada kacanya, kita kasih nyala sumbunya baru ditompok dengan kacanya. Lama-kelamaan itu 1 malam, 2 malam, sampai 3 malam, kacanya hitam oleh asap api tersebut. Kira-kira 11 bulan begitulah hati kita. Bagaimana cara membersihkan? Kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, melo ileco melo kace, supaya cahaya yang ada di situ bisa keluar. Ibaratnya api itu adalah cahaya hati kita, itu bisa menampakkan aura cahayanya. Bisa juga dianalogikan, narikon ke besi taisem berkarat. Mungkin untuk membuka karatannya itu adalah kita bakar sampai merah. Kita bakar, setelah memerah itu besi tersebut dipukul sampai hancur itu karatannya, dan yang tinggal itu betul-betul besi yang murni. Inilah pekerjaannya
pandai besi. Nah, kalau kita lihat di televisi, saya juga tidak pernah melihat secara langsung bahwa kalau ke pandai besi makin baku, betul-betul itu besi maling. Bahkan biasa kita ingin memesan barang, kita bawakan cakram motor, buatkan kak parang yang terbuat dari baja. Untuk membuat barang tersebut adalah harus dibakar sampai merah betul, kemudian dipukul-pukul sampai berbentuk sebuah parang. Ibaratnya seperti itu kurang lebih, Bapak Ibu sekalian. Jadi penting kita secara sederhana menganalogikan bahwa manusia memang seperti itu halnya. Al-insanu makhlukul khata'i wa nisyan, bahwa manusia itu tidak pernah memang luput dari kesalahan dan kehilafan. Jadi terkadang kita bersalah memang tidak disengaja, apalagi kalau sengaja memang. Makanya yang dibutuhkan di sini adalah introspeksi diri dan kesadaran diri kita masing-masing. Jadi puasa ini akan berfungsi sebagai tameng. Ada sebuah riwayat, ada seorang pemuda yang pulang kampung di bulan suci Ramadan. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, takut lalai di dalam hutan, lalai dan pada saat itu dia sangat haus, lapar juga kan, tetapi biasanya kalau kita puasa haus ini yang pertama. Dalam perjalanan tersebut di tengah hutan, engkau ditawai ada air di sela-sela pohon, di sela-sela daun, kemudian dia ingin berniat untuk meminum air tersebut. Kemudian pelan-pelan pemuda itu ingin membatalkan puasanya seperti itu karena sangat haus, akan tetapi tidak jadi. Karena ini tadi berfungsi bahwa oh ternyata Bapak Ibu sekalian, puasa itu mendidik kita menjadi tameng supaya kita bersikap jujur. Seandainya orang tersebut ingin berbohong dan tidak jujur, bisa saja dia meminum airnya kemudian sampai minumannya kemudian buka puasa. Tidak ada bukti bahwa pemuda tersebut berpuasa. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ibadah puasa ini sangat unik sekali. Tidak sama kalau kita berzakat. Kalau Bapak Ibu menyentuh zakat fitrahnya, zakat malnya dibagi di masjid ini, jelas kan ada dicatat yang bersangkutan si A sudah menyentuh zakat fitrahnya. Kalau kita sholat, jelas kelihatannya sholatnya. Kalau kita naik haji lebih lagi, mulai dari pelepasan jamaah haji kita foto, kemudian kita upload di status, kita upload di IG, sampai di depan Ka'bah, sampai sambil kita bertawaf, kita syuting diri kita sendiri. Semua seluruh dunia mengatakan bahwa oh si Anu dari si Mekah juga si umrah. Jadi pokoknya minimal 2 kali umrah dalam setahun, apalagi kalau bulan Ramadan. Katanya lebih lah kalau kita umrah bulan suci Ramadan, karena kita berpuasa di sana dan ramai sekali. Itu kan tanda sekali bahwa kita melakukan ibadah dan orang semua bisa melihatnya. Yang paling unik ini adalah ibadah puasa. Apa buktinya Bapak Ibu kalau berpuasa kita tadi, mulai tadi subuh sampai buka puasa tadi? Ada kebuktinya. Siapa yang tahu kalau pernah minum tadi siang, kemudian ikut buka puasa di masjid Muridah Royani? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu sekalian. Jadi tamengnya puasa adalah mendidik untuk bersikap jujur. Apa lawannya jujur Bapak Ibu sekalian? Yaitu berbohong, macing-macing. Dan ini adalah bisa menjadi didikan buat kita semua di dunia kerja kita. Baik apakah itu pegawai, apakah itu pedagang, dan ini bisa kita manifestasikan kepada seluruh pekerjaan kita semua. Hadirin sidang jamaah terhadap Allah, insya Allah masih ada beberapa fungsi puasa sebagai perisai. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada besok subuh, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, terutama kepada diri pribadi saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum